Seorang pemuda tertunduk lesu. Berkas lamarannya basah kuyup ditumpahi kopi pahit oleh juragan showroom yang angkuh. Di hadapan banyak mata, martabatnya diinjak-injak hanya karena ia butuh uang untuk ibunya. Apakah kesombongan bisa merajalela tanpa balasan? Atau justru alam semesta punya cara sendiri menagih semua keangkuhan itu? Jangan lupa subscribe, like, dan komen kota asalmu di bawah. Ini adalah kisah Naufal, pemuda dengan hati tulus yang harus berhadapan dengan takdir kejam. Udara Jakarta pagi itu membawa kelembapan pekat, menempel di kulit seperti janji yang belum terbayar. Di salah satu gang sempit padat penduduk, Naufal menghela napas panjang. Kontrakan petaknya terasa semakin sesak, bukan karena ukurannya, melainkan karena tumpukan masalah yang menggunung. Di dinding lusuh, sebuah foto usang terpajang rapi. Senyum Bu Aminah, ibunya, di sana tampak meneduhkan. Namun senyum itu kini tak seceria aslinya. Di meja kecil, rekam medis dan beberapa amplop tagihan rumah sakit berserakan. Semuanya tertulis dengan angka-angka fantastis, jauh di luar jangkauan penghasilannya. Operasi jantung ibunya, kata dokter, harus segera dilakukan. Naufal mengusap wajah lelahnya. Matanya menatap tajam pada layar laptop tua, mencari celah. Harapan kecil dari puluhan lamaran kerja yang sudah ia kirim. Sudah berminggu-minggu ia berjuang, mengirim CV kemana-mana. Setiap hari dia berharap ada panggilan. Namun yang datang hanya email penolakan. Beberapa alasannya selalu sama. Pengalaman kurang atau kualifikasi belum sesuai. Naufal, lulusan terbaik di jurusannya, merasa seperti terbentur tembok tebal tanpa celah. Jauh dari kesederhanaan kontrakan Naufal, gedung kaca Galaxy Motors berkilau angkuh di pusat kota. Desainnya modern minimalis, memancarkan kemewahan yang sulit dijangkau. Di dalamnya, kilauan lantai marmer memantulkan cahaya lampu gantung kristal yang megah. Aroma kopi espresso dan kulit jok mobil baru mengisi setiap sudut ruangan. Pak Hardi, pemilik showroom, berdiri gagah di samping sebuah mobil sport mewah berwarna merah menyala. Ferrari Gahar, begitulah ia menyebutnya, adalah koleksi terbarunya yang paling ia banggakan. Setelan jas mahal membungkus tubuhnya, rambutnya disisir rapi klimis, dan jam tangan di pergelangannya berkerlip memantulkan cahaya. Ia tertawarnya, penuh percaya diri, sambil melambungkan kesuksesannya di depan Pak Surya. Pak Surya, seorang pengusaha tambang senior, tampak tenang mengamati. Tatapan matanya lurus, tidak terlalu terkesima oleh euforia Pak Hardi. Sementara itu, di sudut ruang tunggu, Naufal duduk tegak. Ia mengamati kemewahan itu dengan tatapan campur aduk antara kagum dan merasa kecil. Pak Hardi sesekali melirik Naufal yang duduk menunggunya. Pandangannya kosong, dingin, sesekilas seperti melihat benda tak penting. Ia kembali fokus pada Pak Surya, melanjutkan cerita tentang pencapaian luar biasanya. Setiap kata yang keluar dari bibirnya syarat dengan kesombongan dan kemewahan. Naufal merasakan tatapan meremehkan itu. Dia tahu posisinya di sini, di antara deretan mobil sport dan orang-orang berduit. Perasaannya campur aduk, antara cemas dan harapan yang tipis. Dia hanya seorang pelamar kerja biasa yang sedang mencoba meraih seutas benang nasib. Di tangannya, map berkas lamaran terasa berat. Surat rekomendasi dari dosennya yang menyoroti integritas dan ketekunan terselip rapi. Naufal telah mempersiapkan segalanya dengan cermat. Inilah satu-satunya harapan terakhirnya. Posisi asisten penjualan di showroom megah ini adalah kesempatan yang tak boleh ia lewatkan. Dia harus dapat pekerjaan ini demi ibunya. Naufal mengepalkan tangannya perlahan. Sebuah doa singkat terucap dalam hati, memohon kekuatan.
Dia menatap pintu di balik meja resepsionis, tempat di mana takdirnya mungkin akan diputuskan. Jantungnya berdebar kencang, menggema di dada yang dipenuhi kecemasan dan harapan tipis. Naufal berjuang mati-matian demi ibunya yang sakit, menghadapi penolakan demi penolakan. Sementara itu, Pak Hardi memamerkan kemewahannya dengan arogansi, seolah tak ada yang bisa menghalangi kesuksesannya. Naufal berharap showroom mewah ini menjadi pintu penyelamatnya. Namun ia tak tahu badai apa yang menantinya di balik pintu itu. Panggilan interview untuk Naufal datang lebih cepat dari yang ia duga. Sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal, singkat, padat, dan tanpa embel-embel, meminta kehadirannya di Galaxy Motors pukul 10 pagi keesokan harinya. Jantung Naufal berdegup kencang, memupuk harapan baru yang tumbuh di tengah kecemasan akan ibunya. Dengan setelan kemeja satu-satunya yang masih layak dan celana bahan yang sedikit lusuh namun bersih, Naufal menguatkan diri. Ia membayangkan senyum Bu Aminah jika kabar baik itu datang, dan bayangan itu memberinya kekuatan ekstra untuk melangkah ke dalam gedung megah yang berkilauan di bawah terik mentari Jakarta. Di dalam showroom Galaxy Motors, suasana yang mewah masih terasa kuat, bahkan di pagi hari. Aroma kulit jok mobil baru bercampur parfum mahal dari beberapa karyawan yang lalu lalang. Lantai marmer berkilau memantulkan cahaya lampu sorot yang diarahkan ke setiap sudut mobil-mobil sport, seolah setiap kendaraan adalah sebuah mahakarya. Naufal merasa sedikit kikuk dengan pakaian sederhananya, namun ia berusaha menyingkirkan perasaan rendah diri itu. Bagaimanapun, ia ada di sana untuk wawancara, bukan untuk pamer. Seorang resepsionis muda dengan riasan tebal menyambutnya dengan senyum tipis. "Saudara Naufal, silakan tunggu. Pak Hardi akan segera menemui Anda." Ruang tunggu itu adalah sebuah oasa kecil nan modern di tengah hiruk-pikuk showroom, dilengkapi dengan sofa kulit hitam yang empuk dan majalah otomotif mengilap di meja kaca. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Kurang dari 5 menit, seorang wanita berpenampilan tegas menghampiri Naufal. "Mari Pak, Hardi sudah menunggu." Naufal bangkit, merapikan kemejanya sekali lagi, dan mengikuti wanita itu menuju sebuah ruangan kantor yang lebih privat, jauh di bagian belakang showroom. Kantor Pak Hardi adalah gambaran sempurna dari ambisi sang pemilik. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menghadap langsung ke deretan mobil sport paling eksklusif, seolah ingin menegaskan bahwa dari sinilah kekaisarannya dikendalikan. Sebuah meja kerja mahoni gelap yang sangat besar mendominasi ruangan, di atasnya tertata rapi sebuah laptop super tipis, beberapa dokumen yang diikat rapi, dan secangkir kopi espresso mengepul di sampingnya. Pak Hardi sendiri sedang bersandar di kursi putarnya yang tinggi, membelakangi Naufal. Pandangannya terarah keluar jendela. Postur tubuhnya yang tegap memancarkan aura dominasi. "Silahkan duduk," ucap Pak Hardi tanpa menoleh, suaranya dalam dan berat, seolah datang dari balik sebuah tabir. Naufal dengan hati-hati menarik kursi di depan meja. Ia meletakkan berkas lamarannya yang rapi di atas meja. Sekilas, Naufal melihat pantulan wajahnya sendiri yang tegang di permukaan kaca meja. Pak Hardi berbalik, menatap Naufal dari balik kacamata bermereknya yang mahal. Matanya, tajam dan menilai, menyapu penampilan Naufal dari atas ke bawah. Senyum tipis, lebih mirip seringai, tersungging di bibirnya. "Jadi, Naufal?" Hardi mengambil berkas lamaran Naufal. Ia tidak membukanya dengan cermat, hanya membolak-baliknya sekilas, seolah itu adalah tumpukan kertas biasa yang tidak penting. "Sarjana baru, belum ada pengalaman." Hardi mendengus. "Kenapa mau kerja di sini? Ini Galaxy Motors, Naufal, bukan warung kelontong." Naufal menarik napas dalam, berusaha mengabaikan nada meremehkan itu. "Saya tahu, Pak, tapi saya punya motivasi kuat. Saya cepat belajar, bekerja keras, dan saya yakin bisa memberikan nilai tambah untuk Galaxy Motors. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini, Pak." Hardi tertawa kecil, suara keringnya mengisi ruangan. "Motivasi? Oh, saya sering dengar itu. Biasanya diiringi cerita-cerita menyentuh. Lalu apa cerita Anda? Ibu sakit? Ayah pensiun?
Adik sekolah? Ia mengangkat alisnya, pandangannya begitu menghina. Naufal menelan ludah. Ibu saya menderita sakit jantung, Pak. Beliau butuh operasi segera. Saya ingin sekali bisa membiayainya. Kejujuran terpancar dari matanya. Namun Hardi hanya melihatnya sebagai sebuah drama. Ah, itu dia. Drama picisan. Hardi mencibir. Ia meletakkan berkas lamaran Naufal begitu saja di pinggir meja. Dengar, Naufal. Di sini, kami tidak butuh orang yang jualan simpati. Kami butuh profesional. Orang yang bisa mendatangkan keuntungan. Kalau cuma bisa jual cerita sedih, mending jadi pengamen saja. Hardi menyadarkan punggungnya. Ekspresi muak terpampang jelas di wajahnya. Saya tidak melihat potensi di diri Anda. Jujas saja. Jantung Naufal mencelos. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau. Namun ia tidak menyerah. Tapi Pak, saya membawa surat rekomendasi dari dosen saya, Pak Bram. Beliau bisa menjamin integritas dan kemampuan saya. Saya yakin, jika diberi kesempatan saya bisa membuktikan diri. Hardi mengernyitkan dahi. Pak Bram. Bramantio, maksud Anda? Dosen ekonomi yang kolot itu. Hardi mendengus. Sudahlah. Dosen manapun tidak bisa mengubah kenyataan bahwa Anda itu pemula tanpa pengalaman. Dan integritas itu omong kosong bagi saya. Uang adalah integritas sejati. Tiba-tiba, pintu kantor Hardi terbuka. Pak Surya melangkah masuk dengan senyum tipis, diikuti oleh asistennya. Hardi, maaf mengganggu. Saya hanya ingin memastikan detail pesanan yang tadi kita bahas. Pak Surya, dengan pakaian batiknya yang berwibawa, memancarkan aura ketenangan yang kontras dengan kegelisahan Naufal dan arogansi Hardi. Matanya yang tajam sempat melirik Naufal sekilas. Ada rasa ingin tahu di sana. Melihat kehadiran Pak Surya, Hardi segera mengubah mimiknya. Senyum pamer langsung mengembang di wajahnya. Ia bangkit dan menyambut Pak Surya dengan hangat. Berlebihan. Ah, Pak Surya, tidak apa-apa, Pak. Ini hanya anak muda yang sedang mencoba peruntungannya. Tidak penting. Hardi melirik Naufal dengan pandangan merendahkan. Seolah Naufal adalah benda tak bernyawa yang mengganggu pemandangan. Naufal, yang merasa terpojok, berusaha mengecilkan dirinya. Ia ingin segera menghilang dari ruangan itu. Namun, Hardi belum selesai dengannya. Ia ingin menegaskan dominasinya, memamerkan kecerdasan dan kekuasaannya di depan calon pembeli pentingnya. Dengan gerakan yang terasa lambat dan sengaja, Hardi meraih cangkir espressonya yang masih hangat. Begini, Naufal, katanya. Nadanya kini lebih lantang agar terdengar oleh Pak Surya. Saya tahu Anda berusaha keras, tapi saya juga harus hati-hati. Terlalu banyak orang di luar sana yang mencoba memancing simpati dengan cerita-cerita palsu, bahkan memalsukan dokumen. Naufal mendongak, terkejut. Saya tidak pernah memalsukan apapun, Pak. Hardi mengibaskan tangannya, seolah Naufal adalah lalat yang mengganggu. Siapa yang tahu? Surat rekomendasi dosen, cerita ibu sakit, itu semua bisa jadi trik murahan. Hardi menunjuk berkas Naufal yang tergeletak di pinggir meja, tak jauh dari cangkir kopi. Jangan-jangan berkas Anda ini juga hasil karangan. Pada saat itu, Hardi secara sengaja menumpahkan kopi espresso panasnya. Tidak ada goyangan tangan, tidak ada kecerobohan. Ia hanya memiringkan cangkir itu, membiarkan cairan hitam pekat meresap dengan cepat ke tumpukan kertas di sampingnya. Berkas lamaran Naufal yang tadi rapi, kini basah kuyup. Tinta tulisan tangan Pak Bram mulai luntur, dan kertas-kertasnya menggulung lembab. Naufal terkesiap. Matanya membelalak kaget. Ia ingin meraih berkas itu, namun tangannya terpaku. Hardi melanjutkan, suaranya dipenuhi nada kemenangan yang kejam, sambil menunjuk berkas yang basah dan berantakan itu. Lihat, mungkin kopi ini sengaja tumpah, agar kita tidak bisa membaca dengan jelas. Ini taktik baru ya, mencoba menutupi jejak. Hardi menggeleng-gelengkan kepala dengan ekspresi jijik yang dibuat-buat. Di sini butuh profesional, Naufal, bukan pengemis drama. Anda saya usir, sekarang juga. Pikiran Naufal kosong. Matanya panas, menahan air mata yang mendesak keluar. Penghinaan itu begitu telak, begitu publik. Berkas lamarannya, simbol harapan terakhirnya, kini berserakan di lantai marmer yang dingin, basah dan compang-camping. Ia hanya bisa menunduk.
wajahnya memerah padam karena malu. Udara di ruangan itu terasa tebal dan berat. Di sisi ruangan, Pak Surya yang menyaksikan seluruh adegan itu tetap diam. Ekspresinya tidak menunjukkan kemarahan atau belas kasihan, hanya sebuah tatapan tajam dan tak terduga yang mengunci pada sosok Naufal yang menunduk. Seolah ada sebuah perhitungan dingin yang sedang berlangsung di benaknya. Asisten Pak Surya terlihat sedikit terkejut. Namun Hardi terlalu sibuk menikmati kemenangannya untuk menyadarinya. "Keluar!" Hardi membentak lagi. Suaranya menggema. "Dan jangan pernah kembali ke sini. Anda membuang waktu saya." Naufal tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan tangan gemetar, ia membungkuk, mengumpulkan berkas-berkasnya yang luluh lantak dari lantai. Aroma kopi bercampur bau kertas basah menusuk hidungnya. Air matanya kini tak terbendung, menetes di atas berkas yang sudah rusak. Ia memaksakan kakinya untuk melangkah keluar, menahan diri untuk tidak berlari. Setiap langkah terasa berat, seolah showroom mewah itu telah menjelma menjadi penjara yang menyesakan. Di luar ruangan kantor Hardi, Naufal berjalan melewati deretan mobil-mobil sport mengkilap yang tadi pagi ia pandang dengan penuh kekaguman. Kini, kemewahan itu terasa seperti ejekan yang menyakitkan. Setiap pandangan dari karyawan yang berpapasan terasa seperti cambuk. Ia buru-buru keluar dari Galaxy Motors. Udara panas Jakarta yang menyengat terasa lebih dingin daripada penghinaan yang baru saja ia alami. Langkah kakinya gontai menyusuri trotoar. Berkas lamaran yang basah dan compang-camping ia peluk erat ke dada, seolah itu adalah satu-satunya harta yang tersisa. Meskipun telah hancur, langit biru di atasnya terasa kelabu. Harapan yang tadi pagi membumbung tinggi kini telah jatuh, hancur keping-keping. Bayangan senyum ibunya digantikan oleh wajah Hardi yang penuh cibiran. Ketika Naufal tiba di kontrakan peteknya yang sempit, ia berusaha menyembunyikan kesedihannya. Pintu kayu yang sudah lapuk terbuka dengan derit pelan. Bu Aminah yang sedang duduk di bangku kecil di teras, menunggunya dengan senyum penuh harap. "Bagaimana, Nak? Ada kabar baik?" Naufal memaksakan seulas senyum tipis. Namun matanya tidak bisa berbohong. Ia mencoba menyembunyikan berkas basahnya di balik punggung. "Belum rezeki, Bu. Mungkin lain kali." Suaranya serak. Parau menahan tangis. Bu Aminah adalah seorang ibu yang peka. Ia melihat sorot mata Naufal yang kosong, bahunya yang terkulai, dan berkas yang coba disembunyikan itu. Hati Bu Aminah perih melihat putra tunggalnya begitu terpuruk. Ia bangkit perlahan, mendekati Naufal, dan mengusap pipi putranya. "Nah, kenapa? Ada apa? Jangan bohong sama ibu." Akhirnya, bendungan air mata Naufal runtuh. Ia memeluk ibunya erat, membiarkan air matanya membasahi Bu Aminah. "Naufal gagal, Bu. Gagal lagi. Orang itu, dia menghina Naufal habis-habisan." Ia menceritakan dengan singkat, suara tertahan, tentang kekejaman Hardi. Bu Aminah memeluk Naufal lebih erat. Ia tahu betapa putus asanya Naufal. Ia tahu betapa berat beban yang dipikul putranya. "Sudah, Nak. Jangan bersedih. Allah Maha melihat. Rezeki tidak akan kemana. Pasti ada jalan lain." Kata-kata itu, meski menenangkan, tidak serta-merta menghapus rasa perih di hati Naufal. Di dinding kontrakan, foto Bu Aminah yang tersenyum dulu seolah ikut menatapnya, mengingatkan pada tumpukan amplop tagihan rumah sakit yang terus bertambah di atas meja kecil. Naufal melihatnya, dan beban di dadanya semakin berat. Ia merasa semua pintu tertutup rapat, semua jalan buntu. Waktu terus berjalan, dan begitu pula detak jantung ibunya yang semakin rapuh. Operasi itu harus segera dilakukan, namun dari mana ia akan mendapatkan uangnya? Naufal meremas berkas lamarannya yang telah menjadi bubur kertas itu. Di tengah kehancuran hatinya, ia sama sekali tidak menyadari bahwa di balik tatapan dingin Pak Surya tadi, ada benih yang tak terduga telah tertanam. Benih yang akan tumbuh menjadi sesuatu yang jauh melampaui imajinasi Pak Hardi dan mengubah takdir banyak orang.
Naufal pulang dengan hati hancur. Berkas lamarannya basah kuyup oleh kopi dan air mata, meratapi semua pintu kesempatan yang tertutup rapat. Ibu Aminah hanya bisa memeluknya erat, menenangkan hati Naufal yang remuk redam. Meskipun Hardi merasa telah menang telak, ia sama sekali tidak menyadari bahwa setiap detail penghinaannya telah tertangkap oleh sepasang mata tajam yang diam-diam memegang kunci masa depan yang lebih besar. Kegelapan malam yang perlahan merayap di lorong sempit kontrakan tidak mampu meredam riuhnya suara keputusasaan dalam benak Naufal. Berkas lamaran yang basah dan compang-camping tergeletak di meja kecil, menjadi monumen pahit atas impian yang baru saja terkubur. Naufal memejamkan mata, membiarkan keheningan menelan setiap desah napasnya, mencoba meredakan gejolak amarah yang mendidih di dadanya. Bukan untuk Hardi, melainkan untuk nasibnya sendiri yang terasa begitu tidak adil. Di dinding kusam, foto senyum ibunya, Bu Aminah, seolah-olah menatapnya dengan penuh harap, menambah beban di pundak Naufal. Ia tahu, berhenti di sini bukanlah pilihan. Tagihan rumah sakit yang terus menumpuk di sudut kamar adalah penanda waktu yang tak bisa lagi ia abaikan. Setiap hari adalah pertarungan baru, dan setiap penolakan terasa seperti pukulan telak yang menghempaskan kembali ke titik nol. Naufal menghabiskan malam-malam berikutnya dalam pencarian tanpa henti, menyisir setiap portal lowongan kerja, setiap sudut kota yang mungkin menawarkan celah, sekecil apapun. Namun, pintu-pintu itu seolah sengaja tertutup rapat, hanya menyisakan dinginnya angin penolakan. Ia bahkan sempat melamar pekerjaan serabutan di pasar, mengangkat barang atau membantu pedagang. Apapun, asal ada pemasukan. Tekanan finansial yang mencekik membuat ia nyaris menyerah, merasa dirinya hanyalah beban dan kegagalan. Suatu sore, di tengah keputusasaannya yang mendalam, ponsel jadul Naufal bergetar. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan hati gamang, ia mengangkatnya. Suara di seberang ternyata adalah Pak Hari, mantan dosen pembimbingnya yang dulu sangat menghargai integritas Naufal. Pak Hari terdengar antusias. "Naufal, masih ingat saya? Ada kabar baik untukmu. Saya baru saja bertemu kolega lama saya, Pak Surya, pengusaha yang disegani di beberapa sektor. Beliau sedang mencari asisten proyek, seseorang yang bisa dipercaya, teliti, dan memiliki semangat juang tinggi. Saya langsung teringat padamu." Jantung Naufal berdetak kencang. Pak Hari melanjutkan, menjelaskan bahwa Pak Surya terkesan dengan cerita yang ia dengar tentang Naufal. Cerita yang tidak disangka-sangka, ternyata berasal dari Hardi sendiri, meskipun dengan nada meremehkan. Namun, Pak Surya melihat lebih dari sekedar cerita Hardi. Ia melihat ketenangan dan pantang menyerah Naufal saat dihina, sebuah kualitas langka yang jarang ditemukan di dunia bisnis yang serba cepat dan penuh intrik. Beliau menawarkan posisi asisten proyek pengadaan mobil untuk armada perusahaannya, terang Pak Hari, sebuah proyek besar yang membutuhkan ketelitian dan integritas tinggi. Saya tahu kamu punya itu. Naufal tak sanggup menyembunyikan getaran dalam suaranya saat mengucapkan terima kasih. Rasanya seperti setitik air di tengah gurun pasir. Kesempatan ini, meskipun terkesan tiba-tiba, terasa seperti jawaban atas doa-doa putus asanya. Ia segera mengatur jadwal pertemuan dengan Pak Surya. Ketika Naufal melangkahkan kaki ke kantor megah Pak Surya, ia merasa seolah memasuki dimensi yang berbeda. Dari jendela kaca besar, pemandangan kota Jakarta terhampar luas, seperti permadani yang dijahit dari jutaan lampu dan gedung pencakar langit. Kantor itu memancarkan aura wibawa dan kesederhanaan, jauh berbeda dari kemewahan pamer yang ia temui di Galaxy Motors. Pak Surya menyambutnya dengan senyum hangat, tatapan matanya tajam namun penuh pengertian. Ia tidak bertanya banyak tentang kejadian di showroom, seolah sudah tahu segalanya. "Saya percaya pada insting dan rekomendasi teman lama saya, Naufal," ujar Pak Surya dengan suara berat namun menenangkan. "Dan saya juga percaya pada orang yang tidak mudah patah semangat. Proyek ini bukan sekedar pengadaan mobil. Ini tentang membangun kepercayaan, memastikan setiap detail akurat, dan menempatkan integritas di atas segalanya.
Saya mencari seseorang yang bisa saya andalkan sepenuhnya. Naufal merasakan beban di pundaknya sedikit terangkat. Ia menjelaskan motivasinya, tentang ibunya, tentang keinginan untuk memberikan yang terbaik. Pak Surya mengangguk, memahami. Ia melihat kejujuran di mata Naufal, sebuah permata langka di tengah ambisi yang seringkali buta. Naufal menerima tawaran itu dengan segenap hati, berjanji akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Sebuah babak baru dalam hidupnya telah dimulai, ditandai dengan secercah harapan yang kini terasa nyata. Sementara Naufal mulai meniti jalan barunya. Di sisi lain kota, di balik fasad mewah showroom Galaxy Motors, sebuah badai tak terlihat mulai menggerogoti fondasi bisnis Hardy. Awalnya Hardy tidak terlalu ambil pusing. Penjualan mobil sport mewah masih tergolong stabil, meskipun ada sedikit penurunan yang ia anggap sebagai fluktuasi pasar biasa. Ia masih sibuk memamerkan mobil sport impor terbaru, sebuah Ferrari merah gahar yang ia banggakan sebagai simbol kesuksesannya. Hardy masih disibukkan dengan acara-acara sosialita, jamuan mewah, dan pamer kekayaan, jauh dari memikirkan hal-hal kecil yang berpotensi menjadi masalah. Namun beberapa minggu kemudian, kabar buruk mulai berembus. Pertama, ada penundaan pengiriman beberapa unit mobil impor terbaru yang dijanjikan distributor utama. Hardy mengabaikannya sebagai masalah logistik biasa. Kemudian ia mulai menerima keluhan dari beberapa klien tentang dokumen kepemilikan yang tertunda atau bermasalah. Wajah Hardy mulai menunjukkan kerutan khawatir, namun ia masih berusaha menyembunyikannya di balik senyum paksa dan janji-janji manis. Puncaknya terjadi ketika berita tersebar di media massa. Distributor utama Hardy, perusahaan internasional yang menyuplai sebagian besar stok mobil sport mewahnya, ternyata terlibat dalam praktik ilegal, penyelundupan suku cadang, dan manipulasi pajak. Skandal itu meledak bak bom atom. Pemerintah mulai melakukan investigasi besar-besaran, dan sebagai konsekuensinya, seluruh stok mobil impor yang disuplai oleh distributor tersebut, termasuk puluhan unit di showroom Galaxy Motors, dan yang masih dalam perjalanan, ditarik, disita, atau dibekukan pihak berwajib. Hardy panik. Ia berlarian dari satu kantor pengacara ke kantor lainnya, dari satu lembaga keuangan ke lembaga lainnya, mencoba menyelamatkan bisnisnya yang kini diambang kehancuran. Telepon-telepon dari kreditor dan klien yang marah tak henti-hentinya berdering. Reputasi Galaxy Motors yang dibangun Hardy di atas tumpukan kesombongan, kini hancur lebur dalam semalam. Penjualan merosot drastis hingga nol. Showroom yang tadinya gemerlap, kini terasa dingin dan sepi. Mobil-mobil yang tersisa tampak seperti bangkai kapal yang terdampar. Hardy, yang dulunya selalu tampil rapi dan penuh percaya diri, kini terlihat kusut, dengan mata cekung dan raut wajah tegang yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Sementara Hardy berjuang dalam keputusasaan, Naufal justru menunjukkan performa yang luar biasa di bawah bimbingan Pak Surya. Dengan dedikasi dan kecerdasannya, ia dengan cepat menguasai seluk-beluk proyek pengadaan armada mobil perusahaan. Ia tidak hanya teliti dalam mengelola dokumen dan jadwal, tetapi juga proaktif dalam mencari solusi dan mengidentifikasi potensi masalah. Pak Surya semakin mempercayainya. Seringkali melibatkan Naufal dalam rapat-rapat penting dan memintanya untuk melakukan riset pasar yang lebih mendalam. Salah satu tugas terpenting Naufal adalah mencari supplier mobil pengganti yang kredibel dan efisien, mengingat masalah yang menimpa banyak distributor impor. Dalam proses risetnya yang ekstensif, Naufal mulai mendengar desas-desus di kalangan pebisnis otomotif. Rumor itu menyebutkan bahwa Galaxy Motor sedang dalam kondisi terdesak parah, dengan Hardy yang tengah mencoba menjual beberapa asetnya secara diam-diam untuk menutupi kerugian besar. Hardy mencoba menjualnya tanpa terlalu banyak publisitas, karena ia takut akan merusak citra dirinya yang sudah babak belur. Naufal teringat obrolan singkat yang pernah ia dengar dari karyawan Hardy saat ia masih menunggu wawancara. Ada rumor tentang gudang rahasia di pinggir kota, tempat Hardy menyimpan koleksi mobil klasik yang ia anggap remeh dan tidak menguntungkan. Hardy selalu memandang mobil klasik sebagai investasi yang lambat dan tidak sepopuler mobil sport terbaru yang ia banggakan. Namun bagi Naufal, yang memiliki pemahaman lebih luas tentang pasar otomotif, mobil klasik memiliki nilai investasi jangka panjang yang stabil dan bahkan bisa melambung tinggi jika dikelola dengan benar. Dengan insting tajam, Naufal menyisir berbagai sumber informasi,
dari forum-forum jual beli mobil bekas hingga catatan lelang properti yang minim publikasi. Akhirnya, ia menemukan keberadaan gudang tersebut, lengkap dengan daftar beberapa mobil klasik langka yang terparkir di dalamnya. Ia menghabiskan berhari-hari mengumpulkan data, menganalisis nilai pasar mobil-mobil tersebut dan potensi pengembangannya. Dengan wawasan dan analisis yang cerdas, Naufal menyusun proposal presentasi yang komprehensif. Ia mengusulkan kepada Pak Surya untuk mengakuisisi gudang mobil klasik Hardy sebagai investasi strategis jangka panjang. Naufal menjelaskan bagaimana mobil-mobil tersebut jika direstorasi dan dikelola dengan baik dapat menjadi aset berharga bagi perusahaan Pak Surya. Tidak hanya sebagai investasi finansial, tetapi juga sebagai potensi untuk diversifikasi bisnis ke sektor koleksi atau rental mobil klasik untuk event-event tertentu. Ia juga menjelaskan bahwa dengan Hardy yang terdesak, harga akuisisi kemungkinan akan sangat menguntungkan. Pak Surya mendengarkan presentasi Naufal dengan saksama, sesekali mengangguk kagum. Ia melihat bukan hanya seorang asisten yang teliti, tetapi seorang strategis muda yang memiliki pandangan jauh ke depan. "Naufal, proposalmu sangat menarik," kata Pak Surya tersenyum bangga. "Akuisisi ini tidak hanya membantu kita menemukan aset baru, tetapi juga memiliki potensi keuntungan yang signifikan. Lanjutkan, siapkan semuanya. Aku akan menemuinya secara langsung." Di sisi lain, Pak Hardy berada di ambang kehancuran total. Bank-bank mulai menekan. Utang menumpuk, dan ia nyaris kehilangan segalanya. Ia telah mencoba menjual showroomnya, namun reputasi buruk yang menempel pada Galaxy Motors membuat tidak ada pembeli yang serius. Atau setidaknya, tidak ada yang mau membayar dengan harga pantas. Dalam keputusasaan, ia bahkan sempat berpikir untuk melepas beberapa mobil sport pribadinya. Namun harganya pun anjlok drastis di pasar gelap. Harga diri Hardy, yang selama ini menjadi tameng utamanya, kini hancur berkeping-keping. Suatu pagi yang kelabu, Hardy menerima telepon dari asistennya yang tersisa, mengabarkan bahwa Pak Surya, pengusaha tambang yang disegani, ingin bertemu dengannya. Hardy merasa sedikit terkejut. Apakah Pak Surya mendengar tentang masalahnya dan ingin membeli sisa-sisa asetnya dengan harga murah? Atau ia datang untuk memamerkan kesuksesan di tengah kehancurannya? Meski penasaran, Hardy tidak punya pilihan selain menerima. Ia berharap pertemuan ini bisa menjadi celah kecil untuk menyelamatkan dirinya. Pertemuan itu diadakan di sebuah kafe eksklusif di pusat kota. Hardy berusaha tampil setenang mungkin, meski tangannya sedikit gemetar. Pak Surya masuk, ditemani oleh seseorang di belakangnya. Hardy yang sibuk memikirkan bagaimana caranya bernegosiasi, tidak terlalu memperhatikan orang kedua itu. Ia menyambut Pak Surya dengan senyum pahit. "Selamat siang Pak Hardy," sapa Pak Surya ramah. Saya datang untuk mengajukan sebuah proposal bisnis yang mungkin menarik bagi Anda. Hardy mendengarkan dengan seksama. Hatinya berdebar. Pak Surya lalu menjelaskan intensinya untuk mengakuisisi gudang mobil klasik Hardy di pinggir kota. Gudang yang selama ini Hardy anggap sebagai aset sampingan, bahkan sering ia lupakan, kini menjadi objek penawaran. Hardy terperangah. Gudang itu, ia bahkan tidak pernah secara serius mempertimbangkannya sebagai solusi krisisnya. Namun, proposal Pak Surya terdengar jauh lebih masuk akal daripada tawaran-tawaran konyol dari pihak lain. Terjepit utang dan tekanan, Hardy tak punya pilihan selain mempertimbangkan dengan serius. Ia merasa sedikit lega, ada secercah harapan. Namun, momen berikutnya membuat dunia Hardy seolah berputar 180 derajat. Dan untuk detail teknis serta potensi investasi ini, saya serahkan kepada penasihat akuisisi saya, ujar Pak Surya sambil menunjuk ke sampingnya. Hardy menoleh. Di samping Pak Surya, duduk tegak seorang pemuda dengan tatapan mata tenang dan profesional. Itu Naufal, pemuda yang dulu ia hina, yang berkas lamarannya ia tumpahi kopi, yang ia usir dengan kasar dari showroomnya, kini duduk di sana, sebagai penasihat akuisisi dari seorang pengusaha besar. Darah Hardy berdesir dingin. Wajahnya membucat, matanya membelalak tak percaya. Naufal menatapnya dengan sopan, tanpa sedikit pun emosi balas dendam. Dengan suara tenang dan lugas, Naufal mulai menjelaskan detail transaksi, potensi keuntungan dari mobil-mobil klasik,
dan secara profesional mengaudit aset-aset Hardy. Ia bahkan menyebutkan bagaimana gudang itu bisa dikembangkan, bagaimana setiap unit mobil klasik memiliki nilai historis dan investasi yang Hardy sendiri abaikan. Hardy merasa seolah seluruh oksigen di ruangan itu lenyap. Ia menyadari orang yang dulu ia rendahkan kini menjadi kunci penyelamatnya, sekaligus penentu kehancuran gengsinya. Alur stok memang berbalik, dan Naufal, si pemuda yang dulu diusir sebagai pengemis drama, kini ada di puncak meja negosiasi, memegang kendali penuh atas takdirnya. Hardy hanya bisa menelan ludah, menatap Naufal, dan untuk pertama kalinya merasakan penyesalan yang mendalam. Naufal dengan tenang merangkum poin-poin penting, menjelaskan setiap klausul dengan bahasa yang mudah dipahami, seolah ia adalah seorang veteran dalam dunia merger dan akuisisi. Hardy, yang tadinya penuh kesombongan, kini merasa seolah dirinya transparan di hadapan pemuda itu. Setiap kata yang keluar dari bibir Naufal adalah validasi atas kegagalannya sendiri, atas keputusannya yang picik, dan atas penilaiannya yang dangkal terhadap seseorang. Ia melihat Pak Surya mengangguk-angguk setuju pada setiap penjelasan Naufal, seolah menegaskan bahwa Naufal adalah representasi sempurna dari kepercayaan dan kompetensi. Hardy menatap berkas perjanjian di depannya, lalu kembali ke Naufal. Ia tahu, tanda tangan itu bukan hanya sebuah kesepakatan bisnis, melainkan sebuah pengakuan atas kejatuhannya dan kemenangan mutlak integritas yang dulu ia remehkan. Naufal, si pemuda yang dulu diusir sebagai pengemis drama, kini ada di puncak meja negosiasi, memegang kendali penuh atas takdirnya. Hardy hanya bisa menelan ludah, menatap Naufal, dan untuk pertama kalinya merasakan penyesalan yang mendalam. Hardilah yang membuat karma itu datang sendiri kepadanya. Naufal, di sisi lain, telah membuktikan bahwa modal terbesar dalam hidup adalah integritas dan hati nurani. Itu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hardy menatap Naufal, yang kini memberinya secercah harapan di tengah kehancuran, namun juga menyadari bahwa harga diri yang ia bangun di atas kesombongan telah runtuh di tangan pemuda yang dulu ia hina. Tangan Pak Hardy meremas laporan keuangan di pangkuannya. Pandangannya masih terpaku pada Naufal yang duduk tegak di samping Pak Surya, menjelaskan dengan detail tak terduga tentang potensi restrukturisasi aset dan rencana pengembangan gudang mobil klasik yang sebentar lagi akan menjadi miliknya. Ruangan itu terasa berat. Setiap kata Naufal bagai palu godam yang menghantam ego dan kesombongan Hardy. Setelah negosiasi singkat yang didominasi oleh ketegasan Pak Surya dan ketajaman analisis Naufal, Hardy akhirnya menandatangani dokumen penjualan gudang itu dengan raut wajah pahit yang tak bisa ia sembunyikan. Kehilangan, bukan hanya aset, tapi juga harga diri. Di depan pemuda yang pernah ia lecehkan. Beberapa minggu berlalu sejak transaksi pengambil alihan gudang mobil klasik itu. Berkat ide brilian Naufal, Pak Surya berhasil menanamkan investasi besar pada aset yang sebelumnya diremehkan banyak orang. Dan kini, mulai menampakkan potensi keuntungan yang luar biasa. Sementara itu, kehidupan Naufal berubah drastis. Seperti malam yang berganti pagi. Ia tidak lagi pulang ke kontrakan petak di gang sempit yang pengap. Sejak kesepakatan dengan Pak Hardy ditandatangani, Pak Surya langsung menepati janjinya. Gaji Naufal kini jauh melampaui ekspektasinya. Dilengkapi tunjangan kesehatan komprehensif yang langsung mencakup biaya operasi jantung Bu Aminah. Dengan tangan gemetar, Naufal menyerahkan berkas administrasi rumah sakit yang lengkap ke bagian pendaftaran. Senyum lega tak bisa lagi ia tahan saat perawat memberitahukan jadwal operasi ibunya akan dilaksanakan dalam 2 hari ke depan. Ibu Aminah, yang kini dirawat di kamar VIP berkat fasilitas dari Pak Surya, menatap Naufal dengan mata berkaca-kaca. Ini semua berkat doa dan kerja kerasmu, Nak, bisiknya. Suaranya lemah namun penuh kebanggaan. Naufal hanya menggenggam erat tangan keriput ibunya. Janji yang selalu ia pegang teguh, sebentar lagi akan terpenuhi. Operasi berjalan sukses. Beberapa hari pasca operasi, Naufal menyaksikan ibunya tersenyum lagi, bernapas lebih lega,
dan warna pipinya kembali merona. Beban yang selama ini menindih pundaknya akhirnya terangkat. Di kantor Pak Surya, Naufal kini menempati sebuah kubikel yang luas, dilengkapi komputer terbaru dan pemandangan kota yang menawan dari lantai atas. Ia tak lagi sekadar asisten proyek. Dedikasinya yang tinggi, ketelitiannya dalam mengelola data, dan integritasnya yang tak tergoyahkan dalam setiap transaksi, membuatnya dipercaya memegang kendali atas divisi baru, akuisisi aset strategis. Sebuah promosi besar yang jarang didapatkan oleh pemuda seusianya. Ia bahkan sesekali harus memimpin rapat kecil, menjelaskan prospek investasi di hadapan para manajer senior yang dulu hanya bisa ia pandangi dari jauh. Naufal tetaplah Naufal, rendah hati dan selalu belajar, namun kini dengan kepercayaan diri yang terpancar jelas. Berbanding terbalik dengan Naufal, nasib Galaxy Motors bagai dihantam tsunami. Setelah semua stok mobil sport impor mereka disita karena masalah distributor, Hardy berusaha mati-matian menyelamatkan bisnisnya. Ia menghubungi semua kenalan, meminjam uang dari rentenir, bahkan sampai menjual beberapa properti pribadinya. Namun, reputasi showroom itu sudah hancur. Konsumen tak lagi percaya. Para pemasok menarik diri. Satu persatu karyawan mengundurkan diri. Mobil-mobil mewah yang dulunya berjejer gagah di lantai marmer, kini digantikan oleh debu dan kesunyian. Spanduk dijual atau disewakan, kini menggantung kusam di jendela-jendela showroom yang gelap dengan cat yang mulai mengelupas. Ferrari merah gahar yang dulu dibangga-banggakan Hardy, kini hanya tersisa dalam foto-foto usang di majalah bisnis yang teronggok di sudut kantornya yang berantakan. Pak Hardy, si pemilik Galaxy Motors yang angkuh itu, akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit. Showroomnya bangkrut total, aset-asetnya disita, dan utang menumpuk di mana-mana. Ia kehilangan segalanya, rumah mewah, mobil-mobil sportnya, bahkan rasa hormat dari orang-orang sekitarnya. Istrinya telah mengajukan gugatan cerai, membawa serta anak-anak mereka ke kota lain. Pak Hardy kini hidup sendirian di sebuah apartemen sewaan yang jauh dari kata mewah, dengan wajah yang tampak menua 10 tahun dalam beberapa bulan saja. Rambutnya memutih di sana-sini, garis-garis kerutan menghiasi dahi dan sudut matanya, dan tatapan matanya kosong, dipenuhi penyesalan. Suatu sore, Naufal mengendarai mobil dinas barunya, sebuah sedan hitam elegan yang disediakan kantor, menuju rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Di tengah kemacetan ibu kota, ia tak sengaja melihat sesosok pria kurus dengan pakaian lusuh berdiri di pinggir jalan, memandangi keramaian dengan tatapan hampa. Itu adalah Pak Hardy. Dari kejauhan, Hardy terlihat jauh dari kesan juragan mobil mewah yang dulu ia kenal. Kini, ia hanyalah bayangan pucat dari dirinya yang dulu sombong, seakan-akan semua kemewahan yang pernah ia miliki telah menguap bersama dengan reputasinya. Hardy tak menyadari kehadiran Naufal, sibuk melamun di antara hiruk-pikuk kota. Namun, saat mobil Naufal perlahan melaju, Hardy mengangkat kepalanya. Pandangan mereka bertemu. Ada sebersit keterkejutan, lalu rasa malu yang mendalam di mata Hardy. Ia seperti melihat cermin masa lalunya yang menghukum. Naufal, yang kini tampil rapi dan berwibawa, hanya memberikan anggukan hormat yang tulus. Bukan anggukan kemenangan, melainkan anggukan yang menunjukkan empati, tanpa sedikit pun dendam. Ia tidak berhenti, tidak pula tersenyum sinis. Naufal hanya melanjutkan perjalanannya, meninggalkan Hardy dalam keheningan yang menyesakkan di pinggir jalan, di antara asap knalpot dan klakson kendaraan yang meraung. Hardy hanya bisa menunduk, meratapi setiap keputusan yang telah ia buat. Malam harinya, Pak Surya memanggil Naufal ke ruang kerjanya yang luas, dengan pemandangan kota bertabur cahaya bintang. Bagaimana proyek gudang klasik kita, Naufal? Pastikan semua terkendali. Saya percaya penuh padamu, ucap Pak Surya sambil menyerahkan secangkir teh hangat. Naufal tersenyum. Semuanya lancar, Pak. Beberapa mobil antik langka sudah mulai kami restorasi, dan permintaan dari kolektor pun cukup tinggi. Kita akan segera balik modal, jawab Naufal penuh optimisme. Pak Surya mengangguk puas. Ia menatap Naufal dengan tatapan penuh penghargaan.
Noval, Pak Surya memulai. Suaranya tenang. Kamu tahu, Hardilah yang membuat karma itu datang sendiri kepadanya. Bukan kita yang menghukum Noval. Tindakannya, kesombongannya, cara dia memperlakukan orang lain, itulah yang membentuk nasibnya. Pak Surya menyesap tehnya. Kamu, Noval, telah membuktikan bahwa modal terbesar dalam hidup adalah integritas dan hati nurani. Itu yang tidak bisa dibeli dengan uang, nak. Dulu, dia melihatmu sebagai pengemis drama. Tapi aku melihat kejujuran di matamu, tekad di balik kerendahan hatimu. Dan itu jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaan Hardi. Noval terdiam, merenungkan setiap kata Pak Surya. Ia mengingat kembali berkas lamarannya yang basah dan compang-camping, tumpukan amplop tagihan rumah sakit, dan foto ibunya di dinding kontrakan petak yang menjadi pemicu segala perjuangannya. Kini, semua itu hanyalah bagian dari masa lalu yang membentuk dirinya. Ia tahu, jalan yang ia tempuh tidaklah mudah, penuh hinaan dan keputusasaan. Namun ia tidak pernah menyerah pada nilai-nilai yang ia pegang teguh. Keesokan harinya, Noval menjenguk ibunya di rumah sakit. Ibu Aminah kini sudah bisa duduk, tersenyum ceria, dan bahkan bisa menikmati semangkuk bubur ayam dengan lahap. Ibu sudah jauh lebih baik, nak, katanya, menggenggam tangan Noval. Noval membalas genggaman itu erat, merasakan kehangatan dan kelegaan yang tak terhingga. Ia menatap keluar jendela, memandangi langit biru yang cerah. Masa depan kini terbentang luas, penuh harapan. Noval telah membuktikan bahwa kebaikan, kejujuran, dan integritas, sekecil apapun itu, pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya, membawa kebahagiaan dan kebanggaan yang abadi, jauh melampaui segala kemewahan sesaat. Noval menemukan jalannya bukan karena keberuntungan semata, melainkan dari buah ketulusan hati dan tekad baja yang disaksikannya oleh mata yang tepat. Sementara itu, Hardi harus menelan pil pahit dari kesombongan dan cara ia merendahkan orang lain, yang kini berbalik menghancurkan seluruh kehidupannya. Perjalanan Noval baru saja dimulai, dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang dilandasi integritas akan selalu berbuah manis.